Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya dalam rangka penyebar luasan wawasan dan informasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang gaji besar tapi tetap korupsi ya. Nah, dulu saya pernah berdiskusi ya dengan teman-teman, mencoba mengkaji tentang aspek-aspek orang melakukan korupsi itu apa ya. Nah, dari hasil kajian tersebut ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kenapa seseorang itu melakukan korupsi? Itu yang pertama karena kebutuhan ya. Jadi misalkan ada pegawai rendahan gitu ya, atau pegawai yang biasa saja, mungkin karena kebutuhan ekonomi yang sifatnya mendesak, maka pegawai itu melakukan korupsi ya, atau mengambil yang bukan haknya gitu ya dalam lingkungan pekerjaan. Misal ya ada guru honorer atau pegawai honorer ya. Mungkin karena dia terdesak kebutuhan ekonomi atau ada hal-hal yang sifatnya darurat ya, mereka terpaksa melakukan korupsi. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua itu korupsi karena keserakahan. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan kenapa Indonesia hari ini masih tetap belum pada tingkat negara yang maju ya. Salah satunya adalah korupsi. Nah, korupsi karena keserakahan ini menurut saya dampaknya sangat luas ya. Karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana kerugian keuangan negara, tapi dampaknya pada percepatan kesejahteraan masyarakat ya, baik itu kesejahteraan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga kasus-kasus yang menurut saya itu korupsi karena keserakahan ya. Ada yang kemarin yang sampai triliunan rupiah, sampai ratusan miliar ya. Itu saya kira mereka bukan berarti tidak mencukupi ya apa yang mereka dapatkan. Kalau uang miliaran atau triliunan ya itu saya kira bukan hanya kebutuhan untuk makan saja, tapi kebutuhan-kebutuhan mereka itu mungkin bisa di luar nalar gitu ya. Entah kebutuhan yang seperti apa sehingga mereka mendorong untuk melakukan korupsi sampai sebanyak itu gitu. Nah, teman-teman, ini ada pemberitaan yang saya dapatkan dari koran Tempo ya. Ini pemberitaannya mengatakan mengapa gaji besar Hakim Agung tidak bisa mencegah mereka korupsi. Nah, ini juga dari lembaga yudikatif, walaupun mereka melaksanakan aturan-aturan, yang menyusun aturan, melaksanakan aturan, membuat aturan, tapi juga mereka tidak terlepas dari yang namanya korupsi ya. Jeratan korupsi itu terjadi di lembaga-lembaga peradilan. Makanya ada yang disebut dengan mafia peradilan ya teman-teman. Ini bukan menyudutkan satu institusi atau satu lembaga, tapi ini juga fakta di lapangan terjadi memang seperti itu. Dan saya kira ini juga merupakan evaluasi bagi kita semua ya, termasuk juga penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, ini mereka mendapatkan gaji yang besar ya, take home pay-nya juga besar gitu. Nah, kebutuhan mereka saya kira oleh negara tercukupi ya, atau dicukupi oleh negara. Kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi dan keluarga mereka juga dicukupi oleh negara gitu ya. Dan selain itu kalau lihat nilainya juga ya tidak hanya keluarga yang dicukupi, juga kebutuhan-kebutuhan lainnya itu sangat dicukupi ya. Nah, ini beritanya, sidang perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Gazalba Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis 5 Agustus 2024
mengungkap gaji fantastis Hakim Agung. Dalam kesaksiannya, Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Mahkamah Agung, Citra Maulana mengatakan Gazalba menerima gaji pokok sejumlah 77 juta lebih setiap bulan. Selain mengantongi puluhan juta gaji ya, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh masih menerima honorarium penanganan perkara yang besarnya bervariasi tergantung pada banyaknya kasus yang bisa diselesaikan dalam waktu 90 hari. Citra menyebutkan honorarium itu bisa mencapai 300 juta hingga 1 miliar. Ya, setiap menyelesaikan perkara ya kasus itu juga dapat bonus lagi ya, besarannya sampai ratusan sampai miliar gitu. Ya, ini saya kira cukup fantastis ya penghasilan para penyelenggara hukum ini gitu. Yang pertama, secara fundamental, korupsi terjadi bukan karena gaji rendah, melainkan karena keserakahan dan karakter manusia, kata Julius lewat pesan suara kepada Tempo. Nah, ini juga tadi saya sampaikan di awal, ini karena keserakahan ya, bukan karena kebutuhan seperti halnya pendekatan yang pertama, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena terpaksa ya. Nah, keserakahan ya adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan, memiliki kebutuhan melebihi kebutuhan dasar ya. Ini bisa berupa keinginan akan materi, kekuasaan, atau hal-hal yang non-materi seperti pujian dan perhatian. Nah, ini juga ya, keserakahan itu karena memang memiliki keinginan yang tidak terkendali ya, atau misalkan memiliki keinginan yang tidak terbatas ya. Ya memang sifatnya manusia itu memiliki keinginan yang tidak terbatas ya. Saya pun juga kalau berbicara keinginan atau siapapun itu tentu keinginannya tidak terbatas. Namun kan keinginan tidak terbatas tapi eh, kita punya sejumlah kelemahan itu yang menjadi batasan manusia ya. Manusia dengan segala keinginannya dia akan dibatasi dengan kelemahannya, dan semua manusia itu ya saya kira posisinya pada posisi yang lemah gitu ya, bukan Superman. Nah, hal-hal yang non materi ya, non materi ini seperti pujian ya, ingin eksis ya, ingin dihormati oleh orang lain. Ya saya kira untuk mendapatkan pujian dan kehormatan itu saya kira ya bukan ukurannya bukan dari materi saja, tapi karena perilaku yang baik ya, terus memiliki pengaruh yang baik juga ya, atau dia seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, itu juga bisa menjadi salah satu orang menghormatinya gitu. Ini bukan hal-hal yang seperti itu yang harus selalu didapatkan dengan uang, dengan materi, dengan limpahan materi gitu. Memang ada ya seseorang yang dihormati, yang ingin dihormati, ingin mendapatkan pujian karena mereka memperlihatkan materi yang berlebih ya, atau orang yang kaya gitu, punya banyak mobil, punya banyak rumah gitu. Mereka ingin mendapat perhatian atau mendapat hormat dari orang lain. Padahal sebenarnya kita ya yang biasa-biasa aja kalau melihat orang kaya itu sebenarnya ya biasa juga sih, nggak harus langsung kita silau ya. Kita seperti melihat orang kaya silau ya, kayak matahari, nggak begitu juga sih gitu. Ya itu tergantung motivasi dari tiap-tiap individu ya. Yang selanjutnya ciri-ciri orang yang serakah, mereka tidak pernah puas ya, selalu menginginkan lebih, lebih dan lebih gitu. Punya uang 100 juta, pengen lebih jadi 1 miliar, sudah dapat uang 1 miliar, pengen lebih jadi 10 miliar, dan lain sebagainya. Mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan ya. Terus yang kedua, egois, hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli dengan orang lain ya, itu sikap egois. Tidak bisa berbagi, nah ini ya, sulit untuk berbagi apa yang dimiliki dengan orang lain. Tapi kalau korupsi yang sekarang itu sebenarnya berjamaah ya, tapi hanya ruang lingkup golongannya saja, dan itu bisa jadi berjamaah. Kenapa korupsi berjamaah? Biar mereka punya punya kekuatan ya, punya punya daya atau kekuatan yang tidak hanya satu orang tapi bisa lebih dari satu orang. Jadi ketika misalkan ada pemeriksaan ya, atau ada
kasus-kasus hukum, mereka bisa saling menutupi lah gitu. Kenapa ada korupsi berjamaah gitu. Atau bisa saling melemahkan terhadap hukum atau aturan yang berlaku ya. Rakus ingin memiliki semuanya dan tidak mau melepaskan apapun. Sombong merasa lebih tinggi dari orang lain dan sering membandingkan diri dengan orang lain ya. Nah, sombong itu juga salah satu ciri-ciri dari orang yang serakah. Menghentikan keserakahan manusia adalah tantangan besar yang telah dihadapi oleh berbagai peradaban. Keserakahan adalah sifat dasar manusia yang sulit dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikelola dan dikurangi ya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keserakahan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Nah, ini penting sekali ya. Justru saya di sini membuat konten-konten edukatif ya. Ini untuk membangun wawasan, memperkaya wawasan. Nah, dengan membangun dan memperkaya wawasan atau hasanah ilmu pengetahuan, itu diharapkan timbulnya kesadaran ya. Kesadaran sebagai apa? Kesadaran sebagai manusia. Karena keserakahan dan kesombongan itu juga bukan merupakan sifat alamiah manusia ya. Manusia itu adalah manusia yang baik sebenarnya ketika dilahirkan juga mereka mendapatkan eh, predikat atau status yang baik ya atau suci ya ketika manusia itu dilahirkan ketika bayi mereka adalah makhluk-makhluk yang suci. Namun karena ada hal-hal ya yang mempengaruhi sifat manusia itu ya atau hal-hal yang negatif yang mempengaruhi sehingga manusia itu menjadi serakah gitu. Nah, apa yang dilakukan pendidikan dan kesadaran yaitu pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai seperti kepuasan, berbagi dan empati sejak dini ya. Empati itu kayak semacam kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh masyarakat yang nggak mampu, atau oleh orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang kalau sakit mereka hanya bisa berobat ke warung ya, obat warung gitu, tidak bisa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, kita bisa merasakan ya seperti apa pedihnya kehidupan mereka. Seperti apa susahnya kehidupan mereka. Nah, itu empati ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sedekah itu nggak punya empati, bagaimana dia bisa merasakan orang-orang miskin? Mereka mereka itu sedangkan mereka nggak punya empati gitu. Nah, ini penting ya, membangun empati itu dengan pendidikan dan kesadaran. Yang selanjutnya pendidikan ekonomi mengajarkan tentang pentingnya keberlanjutan dan distribusi kekayaan yang adil. Jadi mendistribusikan kekayaan itu adalah mendistribusikan apa yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Baik itu dalam bentuk pajak, dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah ya, dalam bentuk wakaf dan lain sebagainya gitu. Atau ada orang-orang yang sengaja membuat kebaikan ya dengan memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Atau misalkan saya punya banyak duit nih, ingin memotivasi banyak orang untuk melakukan usaha kecil ya atau UMKM seperti itu dengan cara mendistribusikan modal bagi pelaku UMKM ya. Saya kira itu juga merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan. Selanjutnya sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari keserakahan terhadap lingkungan dan sesama. Nah, ini sosialisasi siapa yang dilakukan? Ya banyak sekali ya. Masyarakat secara umum juga bisa melakukan sosialisasi, terus kalangan agamawan ya atau rohaniawan juga bisa melakukan sosialisasi ya di berbagai macam media apapun ya baik secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Yang kedua, adanya perubahan sistem regulasi yang kuat. Nah, membuat kebijakan yang mengatur distribusi kekayaan dan mencegah praktik-praktik yang tidak adil. Nah, ini sebenarnya kita sendiri dalam konteks Indonesia, ya regulasi kita juga sudah cukup kuat ya untuk menindak perilaku-perilaku yang koruptif. Namun, sebanyak apapun aturan-aturan yang cukup ketat dalam rangka pemberantasan korupsi, masih saja terjadi banyak celah-celah pihak-pihak untuk melakukan kecurangan gitu atau koruptif gitu ya.
Nah, bahkan kalau kita mencontoh kepada negara lain ya ada kayak semacam di Korea Utara, di Cina, dan di beberapa negara yang menerapkan dengan ketat ketika ada pelaku korupsi ya, mereka melakukan kayak semacam udah aja dihukum mati kan, atau dipotong tangan lah begitu, karena mereka juga sama-sama mencuri kan gitu. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ya, ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup sengit ya dalam konteks Indonesia. Banyak sekali sih sebenarnya ya masyarakat yang menginginkan bahwa hukuman untuk pelaku korupsi itu dihukum yang seberat-beratnya karena mereka melakukan kejahatan dan dampaknya yang sangat luar biasa. Maka hukumannya harus hukuman yang benar-benar setimpal. Bahkan selain mendapatkan hukuman, mereka juga disita aset-asetnya, dimiskinkan gitu ya. Semua aset-aset yang mereka miliki itu dirampas oleh negara gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam konteks Indonesia, asetnya diambil negara dan itu menjadi pendapatan ya, pendapatan negara juga masuk dalam APBN gitu dan itu bisa didistribusikan oleh negara. Itu. Ya, ada istilah begini ya teman-teman, semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran. Nah, ini saya kira gimana ya? Ini cukup dilematis. Apakah butuh aturan gitu ya untuk membatasi ya, membatasi perilaku-perilaku yang menyimpang, atau nggak ada aturan ya? Nah, ini juga nggak ada aturan juga sama-sama berbahaya gitu ya, nggak sama-sama berbahaya, nggak ada aturannya. Jadi yang penting begini ya, sebanyak apapun atau serumit apapun regulasi ataupun aturan, saya kira yang paling penting adalah implementasinya, komitmennya gitu ya. Pertanggungjawabannya dari mereka yang melaksanakan aturan perundang-undangan. Jadi kalau tidak ada komitmen, tidak ada political will, tidak ada pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi ya, saya kira sebanyak apapun hukum yang kita buat tetap aja akan di apa ya dilabrak oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan korupsi ya. Yang selanjutnya, sistem ekonomi berkelanjutan mengadopsi model ekonomi yang lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial. Transparansi ya, jelas meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara. Ini berbicara tentang perubahan sistem. Yang ketiga, pengembangan diri, refleksi diri, melakukan introspeksi untuk mengenali akar keserakahan dalam diri. Nah, jadi dulu kalau ada seminar-seminar motivasi itu kalau bisa jangan hanya mencari uang, bagaimana motivasi mencari uang atau bagaimana tobat atau mengakui kesalahan, tapi refleksi diri itu ini juga bagaimana diarahkan agar ya sifat-sifat serakah dalam diri kita itu ya juga dikikis habis gitu. Nah, terus ada praktek spiritual ya, artinya nah sebenarnya pertanyaannya, negara kita itu masih butuh agama ya. Terlepas apakah Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu yang lainnya, itu kita itu masih tetap membutuhkan agama. Untuk apa? Untuk nah ini gitu ya. Karena dalam diri kita itu juga terdiri antara jasad dan roh gitu ya, antara jasad dan rohnya. Nah, roh ini, dimensi rohani ini yang berperan penting supaya membangun manusia atau jasad manusia itu menjadi soleh ya, menjadi benar, menjadi baik gitu ya. Nah, itu praktek-praktek spiritual. Jadi saya harap mereka yang ingin negara kita itu bebas dari agama atau tidak ada agama atau ateis ya, saya kira ngapain ya? Saya kira orang butuh spiritual karena orang itu diciptakan antara jasad dan ruhnya. Yang selanjutnya bersyukur, menghargai apa yang sudah dimiliki dan menghindari perbandingan yang tidak sehat. Nah, bersyukurlah yang kita susah apa yang sulit kita lakukan ya. Ini bersyukur itu bukan hanya seperti syukuran ya, ngadain pesta, makan-makan, jamuan-jamuan dan lain sebagainya, tapi bersyukur dalam konteks pribadi itu adalah ketika kita ketika kita memahami bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu eh, benar-benar itu yang bisa, itu yang namanya rezeki gitu ya. Itu yang bisa kita
nikmati gitu ya. Seperti kita mendapatkan makanan, ya udah gitu ya. Ngapain kita makanan makanan yang banyak toh lambung kita punya batasannya. Atau makanan yang enak, apa sih makanan yang paling enak di dunia? Ya, saya kira makanan yang paling enak di dunia adalah makanan ketika kita sedang sehat. Ini menurut saya ya. Makanan yang kita sedang sehat, kita nggak sakit, kalau kita makan itu pasti nikmat. Oke, misalkan ada makanan seharga 1 juta, seharga 10 juta, seharga 25 juta, ya ada makanan minuman sampai harganya ratusan juta. Ya kalau kita tidak sehat atau kita sakit, saya kira makanan semahal apapun nggak bakalan nikmat ya. Nah, peran agama dan budaya tadi ya saya bilang teman-teman bahwa negara kita itu masih butuh agama gitu. Nah, nilai-nilai agama mengimplementasikan ajaran agama yang menekankan kepedulian sosial dan kesederhanaan. Nah, berbicara tentang kesederhanaan ya, saya kira kesederhanaan dalam aspek yang substantif ya. Artinya begini, sederhana itu ya sederhana pola hidup kita gitu, nggak berlebihan, nggak membelanjakan uang dengan cara yang tidak bijak gitu. Tapi ada juga ya kesederhanaan pencitraan. Jangan sampai lah gitu ya mereka yang melakukan pencitraan dengan kesederhanaan, tapi mereka itu sebenarnya berbohong ya, cuman melakukan pencitraan padahal aslinya juga serakah gitu. Nah, nilai-nilai agama itu memberikan contoh bagaimana hidup sederhana secara substantif ya, dalam pola hidup kita sehari-hari, dalam pakaian, dalam berperilaku, dalam berinteraksi dengan orang lain, ya tetap kita harus menjaga nilai-nilai kesederhanaan. Nah, contoh yang baik ya, kepemimpinan, memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat. Jelas ya, saya kira faktor kepemimpinan itu menjadi faktor yang cukup penting ya, karena kita itu ketika melihat apapun, lihat dari pimpinannya kan gitu. Kalau kita melakukan tindakan apapun ya kita melihat tindakan dari pimpinan. Jadi pemimpin itu harus memberikan suri tauladan yang baik ya kepada pengikutnya. Presiden itu menjadi pimpinan ya memberikan suri tauladan yang baik. Nah, yang terjadi hari ini menurut saya itu juga sama ya. Kita terjadi krisis kepercayaan, krisis keteladanan. Nah, saya kira siapa sih gitu ya negarawan, bukan negarawan ya, pejabat-pejabat negara yang bisa kita sauri tauladani ya, kita bisa teladani dengan baik gitu. Rata-rata mereka ya apa ya, menurut saya tuh cuman kalau mereka baik ya pencitraan, selebihnya mereka itu ya banyak kehidupan-kehidupan yang sifatnya jauh dari kata sederhana gitu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam rangka menyebarluaskan wawasan dan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa.